Kita akan mulai membahas dari soal esai nomor 1. Tidak adanya selisih pada penyandingan SPT masa PPh pasal 2126 dengan pembebanan biaya gaji, upah, honor, dan THR pada SPT tahunan PPh Badan, tidak menutup kemungkinan adanya potensi pajak lain yang dihindari oleh WP. Jadi analis dapat menganalisis detail komponen pos biaya gaji, upah, honor, dan THR. Kemungkinan fraud yang dapat dilakukan WP adalah biaya-biaya yang dilaporkan dalam laba rugi yang diduga objek PPh pasal 2126 itu dipotong sebagai PPh pasal 2326 dan dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 2326. Jadi WP berusaha menaikkan pembebanan biaya dan mencari pengenaan pajak dengan tarif yang lebih kecil. Analis dapat melakukan sampling untuk menyandingkan jumlah gaji karyawan WP dengan data eksternal dari BPJS Ketenagakerjaan dan meriset honor tenaga ahli yang direkrut oleh WP. Kemungkinan fraud yang dapat dilakukan oleh WP adalah melaporkan jumlah gaji, honor, atau upah setiap pegawai atau bukan pegawai lebih rendah, bahkan di bawah PKP, dan menambah jumlah pegawai dan tenaga ahli yang direkrut, sehingga nilai biaya yang dibebankan pada SPT tahunan tetap, namun jumlah pemotongan PPh pasal 2126 menjadi lebih sedikit atau diminimalisir. Selain itu, analis juga dapat melakukan penyandingan SPT masa PPh pasal 21 dengan pembebanan biaya gaji, upah, honor, dan THR kantor cabang. Yang pertama, analis dapat melakukan identifikasi apakah terdapat transaksi WP dengan nilai atau syarat yang tidak wajar, seperti penjualan dengan harga yang tidak sesuai kewajaran harga pasar, biaya bunga pinjaman yang dibebankan oleh WP melebihi tingkat suku bunga wajar, atau memiliki transaksi afiliasi yang signifikan dibandingkan turnover dan laba usahanya. Kemudian, analis dapat mengidentifikasi apakah WP dan lawan transaksi tersebut memiliki hubungan istimewa berdasarkan pasal 18 ayat 2 terkait pengendalian dan 18 ayat 4 UU PPh. Yang ketiga, analis DJP berwenang untuk menentukan ulang nilai atas transaksi afiliasi tidak wajar tersebut menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle, yakni meliputi pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat 3D. Nomor 3, sumber data dan informasi untuk analisis adanya hubungan istimewa perusahaan M&A, antara lain, yang pertama, SPT tahunan PPh Badan dan lampiran 3A atau B. Yang kedua, laporan keuangan yang sudah diaudit. Yang ketiga, dokumen penentuan harga transfer, baik master file, local file, maupun CBCR. Selanjutnya, ada exchange of information, laporan keterbukaan informasi perusahaan, dan yang terakhir, database komersial. Soal kasus nomor 1, untuk penghasilan komersial dalam negeri, badan usaha dan HPP tidak ada koreksi. Untuk biaya usaha lainnya, dapat koreksi sebesar 50 juta karena biaya royalti tidak memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat penggunaan royalti. Kemudian, tidak ada koreksi pada penghasilan dan biaya dari luar usaha sehingga diperoleh penghasilan neto dalam negeri sebesar 4 miliar sekian. Penghasilan neto luar negeri berdasarkan PMK 107 tahun 2017 menunjukkan terdapat penghasilan sebesar 30 miliar sekian, sehingga diperoleh penghasilan neto komersial sebesar 34 miliar sekian. Kemudian dikurangi penghasilan final dan tidak termasuk objek pajak. Penyesuaian fiskal positif yaitu biaya piutang tak tertagih, sumbangan, sanksi administrasi STP, dan biaya promosi. Lalu, penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian. Dihitung pajak terutangnya, kemudian dikurangi kredit pajak. Pajak yang masih harus dibayar sebesar 8 miliar sekian, sehingga terdapat selisih 7,5 miliar sekian. Kasus 2, ada informasi bahwa WP belum menyetor dan melaporkan semua kewajiban SPT masa, PPh, dan PPN karena WP belum mengetahui prosedurnya. Nah, perkiraan potensi pajak tahun 2019 itu ada yang pertama, PPh pasal 21 sebesar 95 juta sekian, PPh pasal 23 atau 26 sebesar 7.500.000, PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 37.500.000, dan perkiraan potensi PPN sebesar 2 miliar sekian, sehingga ringkasannya adalah sebagai berikut, dengan total 2,3 miliar sekian. Proyeksi PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020 adalah sebesar 707.966.000 sekian. Nah, angka ini didapatkan dari penghasilan yang dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal sehingga ditemukan penghasilan kena pajak. Lalu dari penghasilan kena pajak, kita hitung PPh yang terutang dengan cara mengalihkan dengan tarif PPh pasal 17. Nah, lalu kita kurangi dengan kredit pajak sehingga ditemukan PPh yang harus dibayar sendiri. Dari PPh yang harus dibayar sendiri, kita bagi dengan 12 bulan sehingga ditemukan angsuran PPh pasal 25-nya. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu apabila saudara memerlukan data dan atau informasi tambahan, sebutkan data atau informasi yang Anda butuhkan untuk mendukung analisis Anda. Data yang pertama yaitu data dari laporan keuangan untuk tahun 2018 sampai 2020. Kemudian SSP, pajak penghasilan untuk pasal 21, 22, 23, 24, pasal 4 ayat 2, dan juga SSP, pajak pertambahan nilai. Kemudian yang ketiga yaitu data dari MPN. Yang keempat yaitu skema supply chain dari PT Sehat Semangat. Yang kelima yaitu skema transaksi PT Sehat Semangat dengan pihak-pihak yang berhubungan. Kemudian bukti pembukuan dan juga bukti pengeluaran kas atas biaya-biaya yang dibebankan. Dan yang terakhir yaitu exchange of information dengan Singapura, Malaysia, terkait hubungan dan transaksi dari PT Sehat Semangat.